بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أفحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفسي باللقاء يا عين وقري أعينا هذا جمال للمصطفى أنواره لاحت لنا أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلوا على محمد. Terima kasih kepada tim Hadroh Ghathul Ibad. Acara yang kelima yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Fasyani Hatta. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal laila mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was thawaba lil muaddinal mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada para pengurus Masjid Jami Darussalam, di antaranya orang tua kita Bapak Ustaz Haji Burhan, begitu juga yang sama-sama kita hormati Al Ustaz Dr. Haji Husaini, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para bapak, para saudara, para ibu-ibu yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara hadirin sekalian. Selamat datang pada mubalik kita. Para bapak, para hadirin sekalian, malam ini kita hadir sama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati sosok manusia yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan dengan peringatan Maulid ini minimal kita bisa belajar dan bisa mengetahui sepak terjang dan perjuangan daripada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya salah satu tujuan kita hadir di majlis Maulid seperti ini tidak lain untuk lebih kenal dengan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kalau kita sudah mengenal pribadi Rasulullah, insya Allah kita akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya nih sama bapak, sama saudara, adik-adik sekalian, kita seringkali lebih mengenal bintang-bintang sepak bola kebanding daripada pribadi Rasulullah. Betul nggak kira-kira? Anak-anak sekarang saya tanya, nomor punggung Maradona berapa? Tuh 10. Betul. Betul. Ya. Saya tanya lagi. Nih, sekarang saya tanya. Anak Nabi Muhammad yang pertama siapa? Bapak, ibu, saudara, kalau ketika kita ditanya siapa nama anak Nabi Muhammad yang pertama, pada diam semuanya. Siapa anak bungsu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diam juga. Kalau nomor punggung misi berapa? Tuh, tahu lagi. Nah, disinilah. Jadi dengan kita maulid, mudah-mudahan nanti mubalik kita akan menjelaskan siapa itu Nabi Muhammad, akhlaknya, sehingga nanti kita akan lebih dekat dan lebih mengenal pribadi Rasulullah, sehingga akhirnya
kita akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab begini anak-anakku sekalian, ya, Bapak, Ibu, Saudara, suatu saat Nabi sedang berceramah, Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Maklum ini orang laki dari A'rabi. Tiba-tiba dia langsung bertanya kepada Rasulullah. Kata orang laki-laki tersebut, matas sa'ah. Itu pertanyaannya begitu. Matas sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi karena lagi ceramah, lagi khutbah, dilanjutin aja. Ditanya lagi, mata sa'ah ya Rasulullah. Terus Nabi tetap ya masih melanjutkan ceramahnya. Akhirnya setelah 3 kali mata sa'ah, lalu Nabi senyum. Kata Nabi, ada orang tanya tentang hari kiamat. Ini kan pertanyaan yang begitu besar, permasalahan yang begitu hebat, sehingga Nabi bertanya lagi, ma'adadta, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat, sampai-sampai kamu bertanya kapan hari kiamat. Lalu orang tersebut bilang, saya kagak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah, tapi satu ya, saya ya yang benar-benar modal buat saya nanti di hari kiamat apa? Saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Jadi artinya kalau kita yang hadir saat ini cinta dengan Rasulullah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat ya kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang pada guru kita ya. Jadi begitu saudara sekalian. Nah kalau kita cinta sama artis, gimana kira-kira nanti? Ya dikumpulkannya bersama artis. Kalau artisnya orang-orang kafir gimana? Nah inilah yang dikatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Nah mudah-mudahan dengan maulid kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah bagaimana caranya Pak, Saudara, Bapak, Ibu? Minimal yuk kita lebih mengenal sunnah-sunnah Rasulullah. Sebab sekarang banyak nih yang ninggalin sunnah-sunnah Rasulullah. Dari yang kecil-kecil aja Bapak Saudara. Nih anak-anakku sekalian. Yang pertama, Rasulullah ngajarin kalau makan pakai tangan kanan. Itu yang kecil-kecil dulu. Biasakan. Ya, makan pakai tangan kanan. Ya, minum juga pakai tangan kanan. Ini sekarang banyak minum pakai tangan kiri. Ya. Jadi kita biasakan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Setelah itu apa lagi? Kalau makan sunnah Nabi sambil duduk. Tapi sekarang bagaimana? Banyak yang pada makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Sementara Rasulullah ngajarin kalau kita minum sambil duduk, makan sambil duduk. Ini udah jadi satu kebiasaan. Kadang-kadang kita diundang di satu pertemuan, ya hajatan, dia makan sambil berdiri.
Kenapa? Karena nggak ada kursinya. Begitu Bapak Saudara. Nah ini jangan. Kita sekarang mulain yuk belajar. Belajar cinta dengan Rasulullah. Kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Makan sambil duduk, minum sambil duduk. Ini kadang-kadang kita biasa kalau minum sambil berdiri. Udah jadi kebiasaan. Bahkan kadang-kadang kita diundang di satu tempat, ya makan sambil ngobrol sambil berdiri. Ini adalah ya budaya-budaya Yahudi, budaya-budaya Nasrani yang harus ya ditinggalkan Bapak Saudara. Kemudian apalagi? Kencing sambil berdiri. Biasa nggak kira-kira? Kalau Nabi menganjurkannya ya nongkrong, duduk, itu Nabi mengajarkannya. Nah kalau kita benar-benar cinta dengan Rasulullah, yuk kita amalkan Bapak Saudara. Kemudian gunting kuku. Nih kadang-kadang kita gunting kuku menurut sunnah Rasulullah. Ya bagaimana? Nah ini kita lihat nih tangan kita nih Bapak Saudara. Nah ini kalau menurut contoh Rasulullah, kita kalau gunting kuku, nah ini dari telunjuk, ya dari telunjuk dulu. Nah kemudian jari tengah, terus jari manis, baru kelingking. Kemudian apa lagi? Nah baru ini, ya jempol, nah baru jempol yang terakhir. Ya selamat datang pada Habib guys, ya. Kita lanjutkan dulu ya, kita lanjutkan. Gunting kuku menurut sunnah Rasulullah, jarang yang ngamalin juga nih saudara. Ya, kadang-kadang kita kalau mau gunting kuku yang mana aja, yang panjang jempol, jempolnya dulu. Ya, kalau yang panjang yang tengah, tengahnya dulu. Padahal Rasulullah mengajarkan, ya nih, saya ulangi lagi. Ya, jadi kalau kita gunting kuku dari telunjuk sebelah kanan, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, baru kelingking. Dari sini kemana pindahnya? Nah kelingking kiri, habis kelingking kiri jari manis kiri, terus jari tengah, kemudian nah kemudian terakhir jempol, terus pindah ke jempol kanan. Kira-kira kita kalau gunting kuku begitu enggak? Nah kalau sunnah Rasul seperti itu. Kalau enggak, selesai maulid besok begitu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, buah karya daripada Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, dijelaskan tuh. Ya, bahkan di dalam kitab Risalatul Muawanah, buah karya daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dijelaskan begitu. Bahkan kalau bisa gunting kuku setiap hari Kamis ba'da sholatil asr, selesai sholat asar, ya. Nah itu insya Allah orang-orang yang mengamalkan ini insya Allah dijamin tidak akan mengalami kepakiran dalam hidupnya. Nah tentunya banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Nah dengan peringatan maulid ini, mari sama-sama kita belajar, ya kita belajar mencintai Rasulullah. Tentunya dengan cara kita menghidupkan sunnah Rasul. Nah yang terakhir saya tanya, kira-kira yang hadir di sini bawa HP enggak? Coba yang bawa HP nunjuk semuanya. Yang bawa HP nunjuk. Kalau enggak nunjuk bawa HP ntar hilang. Ya, coba yang bawa HP nunjuk. Hampir rata-rata bawa HP semua ya. Sekarang saya tanya lagi. Kita kan umat Nabi Muhammad. Coba yang bawa siwak nunjuk. Coba dihitung. Mana banyak kan yang bawa HP dengan bawa siwak? Tuh, yang bawa siwak mantap. Begitu. Jadi kadang-kadang kita disuruh sunnah setiap sholat siwak. Jarang yang ngamalin. Padahal ini sunnah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itulah mari dalam rangka kita maulid, kita yuk belajar mengamalkan dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dari yang kecil-kecil saja. Ya, itu yang dari yang kecil-kecil dahulu, insya Allah ya nanti kita termasuk daripada orang-orang yang diberikan ganjaran pahala yang besar. Kata Rasulullah, man tamassaka ya inda fasadi ummati, siapa-siapa yang berpegang teguh bisunnati dengan sunnahku, inda fasadi ummati, pada saat umatku sudah rusak, falahu ajru syahidin, maka orang tersebut akan diberikan ganjaran pahala seperti orang yang mati syahid. Nah, mudah-mudahan insya Allah nanti banyak mubalik kita, guru-guru kita, ya para habaib yang akan menyampaikan tausiah agamanya. Mudah-mudahan insya Allah banyak sekali manfaat yang akan kita ambil. Mudah-mudahan acara pada kesempatan ini senantiasa selalu mendapatkan curahan rahmat maghfirah serta ya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama-sama dengan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.